Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan, kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku. Kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, layani Tuhan dengan hatimu. Amen. Karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. bila engkau dapat, Itu karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. amin, amin, amin. Bukan karena kebaikan kami Tuhan, Kebaikanku, benar Bapa. bukan Bukan karena fasih lidah kami, bukan karena rupa kami Bapa. Benar Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami Bapa sebagai menjadi alat kerajaan-Mu. Ku dipilih, ku dipanggilnya. Amin. bukan kelebihanku, Bukan karena baik rupaku, karena
pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami sesuai rencana-Mu. Haleluya. Bukan kami Tuhan yang memilih-Mu, tetapi Engkau yang memilih kami, manusia yang penuh dengan lugu dan dosa ini. Namun Engkau tidak pernah melihat akan latar belakang kami. Yang Kau lihat hari ini, yang kami menyerahkan hati dan hidup kami ya Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Glory haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Pakai kami Bapa sesuai kehendak-Mu. Kami tahu Bapa, semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Engkau mau. Ketika Engkau mau, hamba membuka hati hamba dan membuka kedua tangan hamba. Begitu pula Engkau menjamah tangan anak-anak-Mu yang terbuka di rumah, yang mereka siap Tuhan untuk melayani bersama dengan Engkau. Bapa terima kasih, kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah ya Roh Kudus agar kami dapat dimengertikan tentang sebuah pelayanan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul hari ini keagungan yang sejati. Apa sih keagungan yang sejati itu? Nah, keagungan yang sejati itu di sini ada sebuah cerita ya. Ada orang-orang yang merasa dirinya bagaikan sebuah batu kerikil kecil yang tak berarti di tengah suatu jurang yang dalam. Namun sekecil apapun kita menilai dari diri sendiri, Allah dapat memakai kita secara luar biasa. Yuk kita buka dalam Markus tentang pelayanan. Markus 10 ya, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-45. Di sini berbicara tentang pelayanan, dan kalau kita melayani Tuhan jangan menuntut upah, karena upah itu Tuhan sudah punya sendiri seperti orang-orang ini. Yuk kita baca dari ayat 35. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Apa permintaan itu? Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Yesus nggak tahu apa yang dia minta ya. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Waduh, belum sudah minta jabatan yang sepadan dan setara. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima?" Dia pikir gampang apa gitu ya. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus ku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." Jadi tidak ada Tuhan. Jadi kita itu nggak bisa, waduh aku begini pasti aku di sini, aku meminta supaya aku memiliki tempat kedudukan. Nggak bisa. Semua ada dalam aturannya. Seperti saudara pun dalam keseharian kita mau yang enaknya aja juga nggak bisa. Kita mau yang amannya aja nggak bisa. Biar semua itu kehendak Tuhan yang jadi. Mari kita belajar untuk berpasrah, belajar untuk berserah.
Ketika saudara memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, saudara tidak akan takut berserah. Karena saudara akan katakan, aku percaya dengan imanku bahwa aku tidak akan kenapa-kenapa. Nah, kalau itu di rumah lagi sendirian gitu ya, rumahnya gede lagi terus sendirian, berdoanya, percaya Tuhan, aku bersyukur rampok tidak ada dan dijauhkan dari padaku. Seperti itu kira-kira ya doa-doa kita. Nah, karena ini jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Sepertinya bisa, seperti itu hal yang mudah. Dibaptis pun seperti Yesus bisa. Tetapi Yesus katakan, hal kerajaan surga, ketika engkau duduk sebelah kananku, bukan aku yang menentukan, tetapi tempat itu sudah tersedia untuk orang-orang yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan sendiri. Mari selagi kita ada kesempatan, mari kita berbuat benar. Ketika engkau berbuat benar, maka kebaikan itu akan engkau terima. Mari kita terus berada dalam pimpinan dan kuasanya. Ayat 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Semua harus diawali dari bawah, diawali dari yang paling rendah, maka engkau akan diangkat untuk menjadi yang tinggi. Bukan tiba-tiba engkau akan menjadi besar, itu yang tidak sehat. Tetapi dari kecil, dari bayi, dia akan bertumbuh dan akan menjadi dewasa. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Semua diawali dari bawah, dari kerendahan hati. Itu sudah hukum dari firman Tuhan ini, baik di pemerintahan, baik di kehidupan keseharian kita, baik di dalam pelayanan. Jadi kalau ada orang yang sudah dipakai oleh Tuhan selama sekian puluh tahun, dan dia sekarang sudah misalkan 25 tahun dan sekarang dia sudah menjadi besar, itu sudah hal yang wajar. Saya yakin dan percaya pelayanan beliau itu dari bawah, tidak ujuk-ujuk langsung di atas, tidak, tetapi beliau ditempa dulu, dibentuk dulu dari bawah, dan dia akan menjadi bencana kemuliaan, dan dia akan menjadi kesaksian kemuliaan, dan melayani pasti dengan kerendahan hati dan penuh cinta kasih. Tuhan membutuhkan orang-orang yang memiliki hati Kristus, hati Bapa, hati Yesus yang penuh dengan cinta kasih tanpa ada kepura-puraan dan kepalsuan. Kalau orang-orang dengan kepura-puraan, dia hanya baik di dalam sesaat, dia hanya baik pada saat-saat tertentu, tetapi selebihnya karakter itu akan kembali. Tetapi Tuhan mau membentuk setiap saudara yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dibentuk sejak kanak-kanak, sejak lahir. Faham ya di sini? Untuk itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau mau melayani Tuhan, serahkan seluruh kehidupanmu, dan Tuhan akan mulai membentuk engkau sebagai bejana kemuliaannya dan menjadi perabotan di dalam tempat kudusnya, maka engkau akan menjadi yang sempurna. Di ayat 45 perhatikan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang, dia tidak hanya melayani, tetapi dia menyerahkan seluruh kehidupannya karena melakukan tugas-tugas yang telah Allah perintahkan kepadanya, dan dia melakukannya dengan penuh cinta kasih. Dia melakukannya tanpa ada sesuatu, tetapi dia melakukan dari panggilannya. Tuhan mau saudara pun juga melayani yang sedemikian, tidak seperti Yakobus dan Yohanes. Itu seperti apa yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tidak usah mengatur Tuhan, aku harus begini, aku harus begitu. Kita serahkan semua kepada Bapa. Bapa sudah mengatur yang terbaik buat saudara. Haleluya.
tetap semangat untuk mengikuti renungan harian Kita Sehat, Kita Kuat ini. Semakin kita boleh belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih di akhir pekan ini Tuhan, firman-Mu menegur buat setiap kami. Biarlah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami tetap fokus kepada Engkau, tidak fokus kepada teman-teman kami, tetapi kami fokus di dalam pelayanan kami. Dan kami berjanji kami tidak akan menuntut apapun kepada Engkau, tetapi kami menyerahkan apa yang Engkau akan berikan kepada kami. Kami siap untuk menerimanya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapak, yang sedang melihat, yang sedang mengikuti renungan harian Kita Sehat, Kita Kuat ini. Semakin Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai mereka sekaliannya. Dan esok pagi mereka akan mengikuti di dalam ibadah online di GKI Jehovah Rapha Ministry, sehingga mereka akan terberkati kembali dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kiranya damai sejahtera dan sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam studi mereka, dimanapun mereka pergumulkan. Engkau menyertai dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini, bahkan esok dan sampai Maranatha tiba, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama, saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.